Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman di kuliah duha ini rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang baik ini, di waktu yang berbarokah ini, yaitu di waktu-waktu yang diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adalah waktu sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah, sholatnya orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Rasul juga diantaranya menyebutkan barang siapa yang di awal siang atau di awal pagi dia memulai dengan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka di akhir harinya Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita upayakan ini, selain bahwa kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kebaikan untuk dunia kita, salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kita pada pagi menjelang siang ini, kita akan mengkaji sebagaimana yang di slide dan mungkin diinformasikan di grup ya. Insyaallah kita akan mengkaji sungguhkah Anda mau masuk surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya bahwa ketika kita ditanya seperti ini, ya pasti jawaban kita tentunya adalah mau, ya mau, ya. Dan artinya bahwa sudah benarkah jalan kita untuk menuju itu dan mendapatkan? Karena kadang kan hanya keinginan tapi ternyata jalan kita tidak menuju itu, ya. Di dalam kaidah Mutiara Arab itu dikatakan man sara ala darbihi wasolah. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai, ya. Nah, kita ingin sampai kepada jannah, kita ingin sampai kepada surga, bisa jadi jalan kita tidak menuju itu, gitu kan? Bisa jadi jalan kita tidak menuju itu, ya. Maka artinya dimana ketika kita ingin sampai kepada jannah, kita ingin sampai kepada surga untuk berjalan di atas jalannya, ya. Jadi artinya
harus sesuai dengan relnya. Karena artinya kita ingin menuju ke suatu tempat, tapi jalan kita berbeda. Ya, jalan kita berbeda. Ya mungkin saja akan bisa sampai, tapi mungkin muter-muter dulu, gitu kan? Kalau muter-muternya dulu, besok di akhirat itu nggak ada pilihan lain kecuali adalah surga dan neraka. Jadi kalau belum sampai surga berarti kemana dulu, gitu kan? Berarti muter-muter di neraka. Ya artinya kita berlindung kepada Allah. Ya tentunya untuk jangan sampai kita termasuk yang muter-muter di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita kaji ya, sampai juga seperti apa caranya kita untuk meraih surga itu, dan kita ingin jalan yang seperti apa. Karena ada beberapa jalan yang nanti bisa kita tempuh bagaimana kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita awali yang pertama dari gambaran surga. Ya. Artinya ketika kita tahu tentang gambaran surga, maka kita berupaya untuk mendapatkannya. Ya, maka istilah yang ma'ruf bagi kita adalah tak kenal maka tak sayang. Ya, artinya ketika kita tidak kenal surga, kita tidak tahu apa itu surga, seperti apa gambarannya, maka ya bisa jadi kita nggak pengen, memang nggak pengen masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, gambaran surga yang pertama kita melihat di dalam riwayat Imam Muslim, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ya dalam hadis qudsinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'dadtu li ibadis sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbin basharin. Jadi di mana kenikmatan tidak tergambar dengan indera. Ya, kenikmatan surga itu tidak tergambar dengan indera kita. Baik itu dengan mata kita, dengan telinga kita, itu tidak tergambar. Itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku siapkan surga itu untuk hamba-hambaku yang soleh. Masya Allah ya. Jadi artinya Al-Quran ataupun hadis itu tidak pernah tidak pernah salah satu dengan yang lain itu berselisih. Ya, yang bahwa kita tahu bahwa surga itu untuk siapa? Ya orang baik, gitu kan? Untuk orang yang taat, untuk orang yang soleh. Ternyata kita juga nggak mendapati Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa surga itu untuk orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak punya semangat ibadah, orang-orang yang biasa. Ternyata nggak begitu. Tapi ternyata bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, a'datul ibadis sholihin. Aku siapkan surga itu untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, yang kenikmatannya itu tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi mata kita ketika di dunia ini belum bisa untuk mengetahui bahwa kenikmatan surga itu seperti ini, itu belum, nggak ada. Sekalipun kita melihat tempat yang indah gitu ya, tempat yang bagus, tempat yang menakjubkan, itu ternyata bukan seperti itu surga gitu ya. Surga itu lebih, ya berapa kali lipatnya dari hal tersebut yang karena tidak pernah terlihat oleh pandangan manusia. Ya, wala udhunun sami'at, dan kenikmatannya tidak pernah terdengar oleh telinga. Ya, wala hatara ala qalbin basharin, dan tidak pernah terbetik kenikmatan itu digambarkan di dalam hati manusia. Jadi artinya kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, kenikmatan yang sungguh sangat dahsyat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu ya. Jadi artinya dalam perkara ini jelas di antara secara umum upaya kita untuk mendapatkannya, kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Kemudian berikutnya, kemudian Rasul setelah membacakan hadis ini, yaitu hadis qudsi ini, maka di mana Rasul kemudian membacakan firman Allah dalam surat As-Sajdah itu, ayat yang ke-17. Ya, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum, sungguhnya seorang jiwa pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah dari pandangan mereka, min qurrati a'yun, yang padahal hal itu adalah suatu yang paling membahagiakan, yang menyenangkan, menenteramkan. Ya, maka diantaranya di sini dikatakan sebagai apa?
qurrati ayun. Ya, maka anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang kemudian diberikan kesehatan, anak yang taat, anak yang nurut, maka diistilahkan oleh Al-Qur'an pun sebagai qurratu ayun. Ya, bahwa kadang kan kita juga ini menjadi bahasa yang menjadi bahasa maklum kita, bahasa keseharian kita, bahwa kadang kita pun mengatakan begitu. Ya, alhamdulillah ini qurratu ayun saya. Ya, ini buah hati saya. Ya, yaitu artinya apa? Indahnya dalam kita memandang anak-anak kita. Seorang itu kan akan senang ya ketika memandang anaknya. Rasa capek, lelah, ya, itu akan terobati ketika melihat anak. Ya, ketika bertemu dengan anak itu, masya Allah. Ya, apalagi anak-anaknya nurut, anak-anaknya kita pulang itu ternyata sedang tikror Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran, masya Allah. Ya, bukan anak-anak yang ketika kita pulang nggak disambut sama anak-anak. Anak-anak pada main, anak-anak pada megang HP-nya, bapaknya pulang, ibunya pulang itu nggak ngerti. Masya Allah, masih asik dengan HP-nya itu. Ya, nah ini menjadi PR bagi kita, bagaimana kita memiliki qurratu ayun dari keturunan kita. Nah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan ya dari apa yang mereka kerjakan, di mana kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan. Ya, kenikmatan surga itu tidak Allah tampakkan kepada manusia ketika mereka masih hidup di dunia. Kita akan lihat perkataan Imam Hasan Al-Basri ya. Kita akan melihat sebagaimana di slide itu. Qala Al-Hasan Al-Basri ya, ukhfiya qaumun amalahum fa akhfallahu lahum ma lam tara ain wa lam yakhtur ala qalbin basharin. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Imam Hasan Al-Basri mengatakan disembunyikan ya di mana ketika seorang itu menyembunyikan amal mereka, dengan amal mereka yang disembunyikan, karenanya Allah Subhanahu wa taala pun menyembunyikan balasannya, sehingganya tidak terlihat oleh pandangan mata dan juga tidak terbetik di dalam hati balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena di mana seorang hamba itu ketika beramal soleh, mereka pun menyembunyikan amalnya. Artinya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Ya, bahwa setiap kita untuk beramal itu kita sembunyikan. Ya, paling hanya beberapa orang yang tahu kan tentang amal kita gitu. Ya, yang tahu itu mungkin hanya beberapa orang. Ya, mayoritas ibadah-ibadah kita itu kan kita sembunyikan. Ya, artinya bahwa kita melakukan ibadah yang ada itu lebih berangkatnya karena keimanan kita, karena ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah, dan ketakutan kita, rasa takut kita kepada Allah, baik itu takut kita kalau tidak masuk ke dalam surga, atau takutnya kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sehingga ya, baik dengan ibadah kita ketika kita melakukan sholat duha, kita melakukan sholat 5 waktu, itu kan, kita melakukan sholat malam, kita bangun sendirian, kita berwudu, ya, kemudian kita berpuasa. Bahkan ada seorang ulama itu yang masya Allah ya, puasa Daud itu selama 40 tahun itu tidak diketahui oleh keluarganya. Ya, karena dia kerja di di toko begitu, ya, kalau tidak salah disebutkan itu adalah sebagai penjahit. Ya, dia kerja di toko untuk menjahit, ya. Maka ya, ketika hari-hari dia untuk puasa itu dibawain bekal sama istrinya, itu kan, tapi dia bawa, ya, tapi di mana tidak dia makan, karena dia bawa kemudian dia kasihkan ke fakir miskin gitu. Ketika dia lewat atau ketika dia sudah di toko, nanti jam berapa siang dia cari orang, ya, kemudian dia kasihkan gitu. Dan itu berjalan 40 tahun tidak diketahui oleh keluarganya, terutama tidak diketahui oleh istrinya. Karena dia merasakan dia bawain makan terus kan, tiap hari gitu ya. Nah ini masya Allah. Jadi dimana betapa banyak amalan-amalan kita ini yang kita sembunyikan, yang kita tidak omongkan ke orang, kita tidak obrolkan ke orang, tapi dimana bahwa ya dengan amal kita yang kita sembunyikan itu, sehingganya Allah sembunyikan dari balasan yang kemudian akan kita dapatkan itu dengan balasan di akhirat nanti dengan surganya, maka balasan itu tidak digambarkan oleh Allah. Bahkan telinga kita belum mendengarnya, mata kita belum pernah melihatnya, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia.
Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang dimasukkan ke dalam surga akan hilang segala kesusahan dunianya dengan satu kali celupan ketika di surga. Masya Allah, gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini juga sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan didatangkan nanti penduduk surga. Ya, setelah dia dimasukkan ke dalam surga satu kali celupan yang kemudian diangkat dan akan ditanya oleh Allah. Ya, yang dimana Allah ngerti bahwa orang yang akan menjadi penghuni surga dulu ketika di dunianya itu susah, dulu ketika di dunia itu berpayah-payah, berlelah-lelah, ya, penuh dengan berbagai macam kesungguhan, pengorbanan, itu kan? Yang ternyata apa? Ya, ketika kemudian didatangkanlah penghuni surga itu, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu sekarang masih merasakan kesulitan, kepayahan, keberatan dalam hidup? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku. Padahal apa? Ini baru satu kali celupan, ya, baru satu kali dimasukkan ke dalam surga, kemudian diangkat. Ternyata kepayahan dulu ketika dia hidup, mungkin selama 60 tahun, mungkin selama 70 tahun, dengan ketaatan dia kepada Allah, dia menjadi seorang mukmin, dia menjadi orang yang soleh. Ternyata kemudian apa? Allah balas, hanya dimasukkan sekali saja ke dalam surga, itu sudah menghapuskan segala macam kepayahan ketika hidup di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, tabiat untuk mendapatkannya adalah berat, penuh dengan cobaan, tapi hati bahagia karena ilmu dan iman. Masya Allah, nanti akan kita kaji ini Bapak Ibu rahimakumullah. Secara keumuman, tabiat untuk mendapatkan surga itu suatu yang berat, ya. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ya. Afahasibatum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, afahasibatum, apakah kalian mengira bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surga? Afahasibatum antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang kepada kalian sebagaimana datang, ya, hal-hal yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masat humul ba'sa, mereka mendapatkan kesusahan, kesulitan. Wadara, mara bahaya. Wazulzilu, goncangan-goncangan. Masya Allah, gitu ya. Tekanan, hinaan, ancaman. Sampai apa? Waktu itu mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Kapan pertolongan Allah itu datang? Kalau kita akan melihat gambaran bagaimana kehidupan para sahabatnya, ya, ketika mereka kemudian memilih untuk memilih Islam, kita lihat yang didapatkan oleh, ya, Bilal bin Abi Robah, kan, digiring di alun-alun, di padang pasir yang panas, kemudian apa, ditelungkupkan di atas apa namanya, pasir yang panas, kemudian ditimpa batu, tapi masih mengatakan ahad, ahad. Ya, bagaimana yang kemudian didapatkan oleh Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, ya, demi untuk menjaga keimanannya, dia rela untuk apa? Ditusuk kemaluannya sampai kemudian tembus ke atas, ya, tapi dia tetap untuk mengatakan bahwa Allah lah sebagai Tuhan yang satu, bahwa Nabi adalah sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang sehingganya apa? Di antaranya ayat ini diturunkan pada waktu ketika Rasulullah sedang berada di serambi Mekah. Kemudian para sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Engkau adalah seorang nabi, kalau berdoa kepada Allah maka doamu akan dikabulkan. Tidakkah engkau melihat berbagai macam para sahabat mendapatkan ujian, mendapatkan siksaan demi mereka menjaga keimanan mereka? Apa kata Rasulullah? Sungguh umat sebelum kalian, mereka rela menjaga keimanannya, mereka rela untuk digergaji dua, mereka rela untuk dibunuh atau dikubur hidup-hidup, mereka rela untuk kemudian disembelih, mereka rela untuk dipanggang. Apa kata Rasulullah?
kemudian Rasulullah mengatakan, innakum qaumun tastajilun, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang tergesa-gesa. Bersabarlah, bersabarlah, ya. Yang karena apa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu saking beratnya mendapatkan ujian keimanan sampai mereka bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ya, yang kalau kita mau melihat kondisi kita hari ini mungkin bagian gitu ya. Masya Allah kalau kita lihat. Kalau tidak kita untuk semakin kuat membangun iman kita, merapat dengan saudara-saudara kita, selalu menghadiri majelis-majelis kebaikan, Masya Allah. Hari ini mulai pendidikan juga mulai diobok-obok kan begitu kan? Ya, mulai kemudian muncul peraturan bahwa sekolah tidak boleh untuk menetapkan peraturan agama tertentu. Masya Allah. Jadi nanti anak kita kalau sekolah itu tidak boleh pakai jilbab, ya kan? Nggak boleh pakai jilbab. Kenapa? Karena ini agama Islam. Di sekolah nggak ada agama. Masya Allah. Itu kan? Ya, ini kondisi yang kemudian ya pola sedang kemudian terjadi seperti itu. Ya. Belum lagi kemudian nanti akan ada kebolehan bahwa yang non muslim, guru-guru non muslim itu boleh mengajar agama Islam. Wah, ini kan repot. Ya. Nah, bagaimana nggak repot? Ya, penduduk neraka mengajari penduduk surga. Muslim ini calon surga, nggak pernah ketemu. Kalau ketika kemudian penduduk surga ngajari penduduk neraka, itu masih ketemu. Yuk, kalau kamu ingin masuk surga, caranya begini loh. Surga ini penuh dengan kenikmatan. Surga balasan kita nanti di akhirat, caranya begini. Kan begitu ya. Tapi kalau kemudian sebaliknya kan nggak nyambung. Tapi inilah kondisi yang terjadi. Maka kalau kita tidak siap iman, kita tidak siap kemudian persatuan umat, ukhuwah Islamiyah, makanya akan terjadi, kita akan semakin terus, nanti akan bisa jadi meningkat terus kan, meningkat terus. Ormas-ormas Islam sudah mulai mana yang kemudian ini ditutup, dibubarkan, Masya Allah. Tapi yang bukan Islami untuk tetap hidup, ya. Kemudian Syiah mau dikembangkan, ya. Kemudian Ahmadiyah mau dikembangkan juga, Masya Allah. Ya, nah ini ikhwanu fillah rahimakumullah, ya. Maka tentunya bahwa bisa jadi kita pun akan mengatakan sampai kapan kondisi ini. Ini mungkin bahasa kita ya. Tapi kalau bahasa dulu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Inna nasrullahi qarib. Tapi sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan kita. Maka Masya Allah, di antaranya hikmahnya itu, dengan kondisi yang ada, pendidikan umum kemudian belum boleh untuk tatap muka, tapi berkembang dan tumbuh seperti jamur pondok-pondok pesantren. Tumbuh berkembang rumah-rumah Al-Qur'an. Ya. Maka Masya Allah. Ya. Belum lama ini saya ketemu dengan seorang yang dia sudah membuat rumah Quran yang sudah habis di atas 1 miliar, gitu kan? Itu dengan dana dia sendiri, gitu kan? Dengan dana dia sendiri. Yang tadinya Masya Allah, ya, istrinya bekerja di bank, yang kemudian untuk keluar dari pekerjaannya, kemudian beliau sendiri adalah sebagai seorang pekerja yang di sebuah instansi, itu kan, tapi kemudian dia manuver, gitu kan, dia manuver. Saya katakan Masya Allah, dengan kondisi yang seperti ini Allah hadirkan orang-orang yang memiliki harta, yang siap juga untuk membangun Islam, ya. Kemudian dia mengatakan, insya Allah Ustadz, ini saya akan naik ke lantai yang kedua untuk rumah Quran karena tempatnya sudah tidak cukup, ya. Sudah samping-sampingnya itu ada 2 rumah diwakafkan, dipinjamkan untuk dipakai, itu pun masih kurang. Jamaahnya semakin banyak. Kemudian di sana juga kemarin Ustadz ada yang mewakafkan rumah, ini pun juga masih kurang tempatnya. Maka saya akan naik ke lantai berikutnya. Ini anggaran sekitar 1,5 miliar. Masya Allah, itu mau dibangun dengan dananya sendiri, ya. Jadi ternyata ini baru yang saya ketemu, mungkin masih banyak lagi yang lain yang siap untuk kemudian kalau begitu, ayo
Kita bikinkan rumah-rumah Quran, kita bikinkan pondok-pondok tahfidz, pondok-pondok pesantren yang kami siap untuk menampung anak-anak kaum muslimin yang akan kami pandaikan, akan kami pintarkan, bahkan mereka kemudian menghafal Al-Quran. Ya, maka masya Allah ini Bapak Ibu menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Ya, artinya apa? Dalam kondisi seperti ini, tapi muncul tadi orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah, hatinya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian mereka yang bisa jadi ini menjadi modal mereka nanti untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah dan menjadi jembatan yang akan membawa cepat dia untuk menjembati sirat yang kemudian nanti ada di punggung api neraka jahanam itu. Ya, karenanya kaum muslimin, jadi ini bahwa tabiat surga itu adalah untuk ditempuh dengan berbagai cobaan, kepayahan dan kesulitan. Dunia penjara sebagai mukmin, ya. Dunia dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Rasulullah mengatakan dunia itu penjaranya orang yang beriman. Tidak bebas kan gitu kan? Ya. Ketika kemudian kita mungkin para ibu-ibu ini mau beli sayuran, pengennya kan buru-buru ya, langsung keluar gitu, nggak tahu masih pakai baju apa gitu kan, tapi astagfirullahaladzim kan gitu ya, kemudian harus cari jilbabnya dulu, harus kemudian baru datangin bapak-bapak atau ibu-ibu yang jualan sayuran itu, belanja sayuran, pakai aturan, nggak kemudian sembarang, nggak asal keluar, apalagi kemudian dengan berhias, dengan mempercantik diri yang kemudian ternyata mengumbar auratnya. Maka dunia itu penjaranya untuk orang beriman. Ya, penjaranya untuk orang beriman. Dalam usaha pun nggak boleh sembarang kan? Ya, kalau kita mungkin sembarang mah asal aja kan? Bohong sama orang, apalagi memantapkan dengan sumpah kan begitu kan? Demi Allah loh, kayak mana sampai nawar sekian, uang modal saya sekian, padahal dia sudah dapat untung itu sebetulnya. Tapi ya itu kan akan banyak mendapatkan keuntungan duniawi, tapi seorang mukmin nggak begitu, ya. Yang karenanya bahwa Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Surga itu dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman dan kemudian surganya untuk orang-orang kafir. Maka kita lihat orang kafir itu kan sembarang ya. Orang kafir itu kan semaunya mereka sendirilah. Mereka mau bisnis pakai cara apa ya silahkan mereka gitu kan. Menurut kesukaan mereka, ya. Kemudian mereka mau berpakaian seperti apa ya sesuai kesukaan mereka. Mereka mau berbuat apa gitu ya, mau marah-marah, mau maki-maki orang, mau nyaci-nyaci, itu ya menurut mereka ya terserah mereka gitu kan, bebas ya, seperti tidak kemudian adanya penjara atau aturan yang mengikat mereka. Nah ini kemudian berikutnya, neraka ditutupi dengan berbagai kesenangan ya, sedangkan surga ditutupi dengan berbagai kesulitan. Inilah menggambarkan bagaimana bahwa untuk mendapatkan surga itu tidak mudah. Untuk mendapatkan surga itu bukan suatu yang gampang. Dalam hal ini di mana Rasulullah mengatakan hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bimakarihi. Ya, sungguhnya bahwa neraka itu dihiasi dengan syahwat. Ya, neraka itu dihiasi dengan berbagai macam kesenangan. Ya, sedangkan di mana bahwa ya surga itu ditutupi atau kemudian berada di sekitarnya adalah segala sesuatu kesulitan. Itulah untuk mendapatkan jannah. Hati tetap dalam kebahagiaan karena apa gitu ya. Tadi ini kan tabiat untuk mendapatkan surga adalah berat, penuh dengan cobaan, tapi hati bahagia karena ilmu dan iman. Maksudnya seperti apa di sini? Hati tetap dalam kebahagiaan karena yang pertama mengikuti mengilmui dan memahami konsekuensi sebagai mukmin dan keutamaannya. Ya, jadi masya Allah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mengilmui, kita ngerti, kita paham konsekuensi sebagai seorang mukmin yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan jannah, ya, itu prosesnya harus mengalami sesuatu yang kemudian sulit, mengalami satu kepayahan dan kesusahan. Tapi apa? Karena kita memahami berdasarkan ilmu kita, maka akan kita rasakan semua itu pun adalah satu kenikmatan. Ya. Kenapa? Karena kita memahami di balik itu ada sesuatu yang akan kita ambil. Gitu kan? Adanya sesuatu yang akan kita ambil.
Ya, coba kadang kita ngelihat orang-orang apa namanya para pekerja apa yang membuat apa namanya siring gitu ya, buat siring atau membuat untuk galian kabel Telkom atau apa itu kan. Kadang kita ngelihat ya Allah kerjaannya gitu kan. Usahanya itu sampai malam, kadang lembur gitu kan. Kadang kalau kita lihat di bulan puasa itu kan, mereka tetap kerja, ya kadang minum juga jojong. Kenapa mereka sanggup untuk berberat-berat seperti itu? Kenapa mereka sanggup untuk berpayah-payah seperti itu? Karena mereka tahu di balik itu ada yang membahagiakan mereka, begitu kan? Ada yang menyenangkan mereka, yaitu apa? Mereka nanti akan mendapatkan bayaran, mereka nanti bisa pulang dia bawa untuk anak dan istrinya, nanti bisa untuk membayar sekolah anaknya, ya kan? Untuk makan anak dan istrinya, kapan waktu mungkin untuk dibawa jalan-jalan karena hasil daripada pekerjaannya itu. Kenapa dia siap untuk berpayah-payah? Karena ada sesuatu yang kemudian akan dia dapatkan. Itu kan? Begitu juga kita melihat, ya. Bahkan saya tadi pagi ada kuliah subuh begitu ya. Ya, Masya Allah, saya memperhatikan kesungguhan mereka itu sampai ke situ gitu loh. Saya berangkat itu kan sebelum subuh dan termasuk jauh ya dari rumah saya di Haji Menak ke Panjang ya. Jadi sebelum subuh saya sudah berangkat untuk kemudian adanya kajian subuh gitu kan. Saya melihat di jalan itu ada seorang pekerja pemulung itu, Masya Allah, dia sudah standby, dia sudah nyari, dan ternyata saya lihat ada gerobaknya itu, ada tempat untuk bawa ininya mungkin barang-barang yang dia cari, begitu kan? Pikir saya mana orangnya, ternyata di sana bawa baterai dia, bawa senter gitu ya, nyenterin, mungkin nggak tahu cari apa mungkin ya, atau cari besi mungkin ya, paku gitu kan, yang membutuhkan pakai senter. Masya Allah, bangun sebelum subuh, mereka sudah bangun, sudah kemudian keluar dalam kondisi dingin. Kemudian juga bukan gampang loh ya, bukan kemudian duduk nunggu toko, kemudian orang beramai-ramai berkunjung mendatangi. Kadang kita yang seperti itu aja nggak mau kan, buka sebelum subuh kan. Pelanggan sudah banyak aja, santai aja, nanti saya buka jam berapa, orang sudah pada datang dengan sendirinya. Gitu loh. Ini yang padahal cuma nunggu orang-orang itu pada nganterin uang, kan isinya begitu. Tapi ini Masya Allah ya, kenapa dia kemudian untuk siap dengan mungkin dikit demi dikit paku atau kemudian besi yang kecil-kecil dia senteri itu dia dapatkan, dia ambil masukkan kantong, nanti sudah banyak mungkin masukkan gerobaknya, karena dibalik itu ada sesuatu yang kemudian akan dia raih. Begitu juga dengan orang beriman, dia yakin perjalanan ini memang susah, perjalanan ini memang berat, perjalanan ini memang melelahkan, ketaatan kepada Allah ini membosankan, bermajelis ilmu itu membosankan, lebih mudah, lebih enak kita di rumah. Tapi Masya Allah, ketika kita sudah menikmati, kita yakin di balik ini ada sesuatu yang akan kita dapatkan, ketenangan, ketentraman jiwa, kesenangan hati, kesenangan jiwa kita. Ya, makanya banyak disebutkan di kalangan para ulama yang diantaranya mereka mengatakan sungguh ya kami telah mendapatkan satu kelezatan, satu kenikmatan yang itu melebihi kenikmatan para pelaku maksiat. Yaitu mereka mengatakan fi qiyamil lail, di dalam sholat malam kami. Masya Allah, di dalam sholat malam orang yang beriman dia mendapatkan kenikmatan, bahkan mereka merasakan lebih nikmat dari para pelaku maksiat itu. Yang padahal kalau kita lihat para pelaku maksiat itu kan sepertinya nikmat ya, hidupnya semaunya sendiri, kemudian kerjaannya minum, kerjaannya mungkin narkoba ya, agar kemudian merasa hidupnya ringan, rileks gitu kan, nggak mau diatur, pulang-pulang dalam kondisi mabuk, istrinya marah-marah dia malah marah yang lebih kuat gitu kan. Masya Allah, kita mendapati model suami yang seperti itu gitu kan. Udah begitu istrinya sabar di rumah, ternyata dia di sana pun serong dengan perempuan lain. Masya Allah, kehidupan seperti itu kan seolah-olah lezat ya, seolah-olah manis, seolah-olah indah. Tapi para penegak sholat malam, mereka mengatakan kami lebih mendapatkan kenikmatan pada waktu kami bisa berdiri untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menikmati keimanan mereka.
Mereka menikmati ketaatan mereka meskipun orang-orang yang tidak paham tentang perkara ini seolah-olah melihat, ya Allah Bu, mau-mauan kamu nih kesel kayak gitu, capek kayak gitu, mau-mauan Pak kamu itu berlelah-lelah seperti itu. Tapi mereka bagi yang memahami bahwa itu adanya satu kenikmatan, balasan yang lebih nikmat di akhirat. Itu kita pahami perjalanan ini adalah berat, tabiat untuk mendapatkan surga itu adalah berat, penuh dengan cobaan, tapi hati bahagia karena ilmu dan iman, karena ilmu dan keimanan kita itulah yang mendorong kita untuk memilih agar kita mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat lagi nanti di surganya Allah di akhirat nanti. Kan seperti itu. Ya. Toh ini cuma sebentar. Ya. Dunia ini cuma sebentar. Ya. Dunia ini tidak lama. Ya. Bahkan kadang artinya Masya Allah, karena memang dipenuhi dengan ujian gitu ya. Ada satu kisah itu kan, seorang yang sakit terkena kanker, setelah meninggal dicek kankernya ya hilang. Karena berarti apa? Ketika dia hidup memang untuk diuji dengan kanker itu sampai meninggal. Itu artinya kan apa? Ujian ini cuman sampai kita meninggal. Kalau iman kita tetap baik, ibadah kita baik kepada Allah, hati kita bersih, kita akan datang kepada Allah dengan membawa hati yang tunduk kepada Allah, maka Masya Allah, ya akhirnya kemudian apa? Kehidupan dunia kita dengan kepayahan itu hanya akan cuman beberapa saat saja. Setelahnya itu apa? Kebahagiaan di akhirat. Yang itu adalah kebahagiaan yang akan lama, selamanya dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu rahimankumullah, Rasul di dalam setiap keadaan selalu memuji Allah. Maka inilah kondisi Rasulullah, tidak mempersoalkan untuk kondisi kehidupan hari-harian. Karena apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan yang menyenangkan selalu mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesulitan pun memuji Allah hanya dengan tambahan apa? Ala kulli hal. Ya, ini menjadi sunnah dan contoh bagi kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi ketika kita mendapatkan yang kita sukai, anak-anak pada pulang sehat-sehat, cucu-cucu pada datang, Masya Allah menyalami kakek neneknya gitu kan, maka apa? Alhamdulillah, itu kan. Pada satu kondisi ternyata Allah berikan ujian kepada kita, menimpakan musibah kepada kita, ucapan kita tetap Alhamdulillah, tapi dengan ditambahi sesuai dengan sunnah Nabi, ala kulli halin, segala puji bagi Allah di atas segala kondisinya. Ya, ini kondisi yang tidak baik, ini kondisi yang tidak nyaman, tapi tetap memuji Allah karena berharap dari musibah itu, dari ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi ya kepada Ummu Salamah ketika suaminya meninggal. Rasulullah mengajarkan, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang engkau berikan kepadaku ini sehingga aku siap untuk bersabar, wakhlufli khairam minha, dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik. Maka ketika suaminya meninggal, ternyata tidak lama dari itu kemudian dipinang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Rasulullah sebagai suaminya daripada Ummu Salamah. Luar biasa kan? Daripada suaminya dulu mendapatkan Nabi, mendapatkan Rasul, maka Masya Allah. Ya, ini doa yang ketika kita mendapatkan musibah, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairam minha. Ya. Kemudian apa? Ucapan Abu Darda. Abu Darda pernah mengatakan, ya, kalaulah apa istilahnya, beliau mengatakan ada 3 hal yang ketika banyak orang membenci tapi aku suka dengan kondisi itu. Ya, yaitu apa? Saya suka kalau kondisi ini bahwa aku dalam kondisi apa? Uhibbul mauta. Ya, saya suka kalau sekarang ini saya mati. Banyak orang yang masih menghindarkan itu kan, rasa khawatirnya, rasa takutnya gitu ya. Bahkan ada seorang kemarin saya belum lama mendapati satu kisah gitu kan, ada seseorang yang dia sudah punya penyakit jantung gitu kan, ternyata apa? Dia meninggalnya itu karena dapat kabar COVID dirinya gitu ya positif, malah kemudian jantungnya kumat, malah kemudian mati gitu kan. Ya, artinya coba kalau ketika dia kemudian dengan itu dia berlapang dada, dia terima, artinya begitu kan. Karena ketika dengan suatu yang kaget, yang mendadak itu kan berbahaya.
bagi mereka yang memiliki sakit daripada sakit jantung itu. Tapi apa? Imam Abu Darda mengatakan, saya suka kalau saya saat ini meninggal dunia. Karena apa? Istisyaqon li Rabbi, karena saya sudah kangen dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Saya suka kalau saya menjadi orang yang fakir. Ya, uhibbul faqra. Saya suka kalau saya menjadi orang fakir. Ketika ditanya, kenapa kok kamu suka menjadi orang fakir? Ya, beliau mengatakan adalah apa? Untuk agar aku tawaddu'an li Rabbi, agar aku bisa kemudian tawaddu' kepada Allah. Karena bisa jadi dengan kekayaanku menjadikan aku ingkar, kekayaanku menjadi aku sombong, dengan kekayaanku aku menjadi jauh dari Allah, jauh dari ibadah kepada Allah. Maka apa? Beliau mengatakan, saya lebih memilih kalau saya hidup dalam kondisi miskin. Kemudian yang ketiga, uhibbul maradha, saya suka kalau saya sakit. Nggak ada kan orang yang suka sakit. Sakit hari ini ngeri kalau sakit kan, ya. Padahal sakitnya bukan COVID, bukan corona, tapi udah takut itu. Ya Allah, apakah ini corona ya? Ya, kalau corona kan bahaya, ya, banyak yang sudah meninggal karena corona, artinya seperti itu. Ya, tapi beliau mengatakan apa? Saya suka kalau saya sakit. Apa kata beliau? Takfiron lidunubi. Karena dengan sakit itu aku bisa bersabar, itu semua akan menggugurkan dosa-dosaku. Masya Allah, kadang kita mendapati orang-orang yang seperti itu gitu. Menikmati keimanan mereka, menikmati kesusahan mereka dalam rangka apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adanya ucapan Abu Kilabah Al-Jarmi yang pernah kita kaji juga dalam kajian kita gitu ya. Ucapan Abu Kilabah yang luar biasa. Padahal apa? Beliau diberikan kecacatan, ya, tangan yang lumpuh, kaki lumpuh, mata yang kemudian buta, yang hanya bisa untuk apa? Dioperasikan dari anggota tubuhnya itu cuman lisannya untuk berzikir kepada Allah. Ya, tapi ucapan beliau Masya Allah, alhamdulillahilladzi fadolani ala katsiri mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang telah mengkaruniakan berbagai macam kelebihan kepadaku yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Padahal apa? Dalam kondisi seperti itu, yang kalau kita wallahu ta'ala alam, ya, ketika kita yang diberi itu gitu loh, ya kan, kadang nggak seperti itu aja. Masya Allah, ya, kadang berbagai betapa banyak anak yang direpotkan sama orang tuanya, sudah kondisi sakit itu apa, jerit-jerit, kadang ada begitu kan, ada yang jerit-jerit, ada yang nangis-nangis, yang ngerepoti, kadang jerit-jerit itu. Saya ada tetangga itu, ya, jadi dia sudah kondisi di tuanya, mungkin sudah mendekati pikunnya itu, Masya Allah, nah apa, jerit-jerit ketika didatangi sama anaknya, anaknya dipukul, dicubit, itu kan repot kan bagi seorang anak kan, ya, padahal apa-apanya juga sudah di tempat, pipisnya sudah di tempat, BAB-nya sudah di tempat, ya. Masya Allah, ini menjadi satu ujian kan begitu kan. Tapi kita lihat Abu Kilabah, Masya Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Ya, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, ya. Jadi fisik tidak menjadikan mereka berpaling dari Allah, karena kondisi iman mereka yang selalu terhubung dengan Allah, hati mereka yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga ini menjadikan, ya, mereka tetap dalam kondisi kebaikan. Ucapan Rasul di mana Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan indahnya pandanganku di dalam sholat. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau sholat itu senang, gitu kan? Berarti kan apa? Sholat itu bukan menjadi beban, ya. Sholat itu bukan menjadi beban. Ibadah secara keumuman bukan menjadi beban. Justru ketika kemudian sholat menjadi qurratu ayun, berarti apa? Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang selalu menunggu kapan datangnya waktu sholat. Bukan ketika kemudian datang waktu sholat, wah sholat lagi, kayaknya tadi baru sholat, sekarang sudah sholat lagi, ya. Jadi seolah-olah apa? Itu menjadi beban, sehingga berat kita untuk menjalankan. Tapi kalau Rasul mencontohkan kepada kita, Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan indahnya pandanganku di dalam sholat, ya. Hadis Rasul, ujian akan senantiasa mendampingi seorang hamba hingga ia berjalan di atas muka bumi ini dengan tanpa dosa. Jadi berbagai kesulitan dan kepayahan ibadah kita kepada Allah, musibah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, itu dengan tujuan agar Allah ingin kita ini berjalan di atas muka bumi ini tanpa membawa dosa, ya. Jadi dengan ketaatan kita kepada Allah, Allah berikan musibah, maka itu sebagai untuk menggugurkan daripada dosa kita. Syarat masuk surga,
Yang pertama dengan syahadat, artinya dengan iman. Ya, karena para ulama menyebutkan yang diantaranya bahwa di mana kunci surga itu adalah syahadat. Alaisa qaulu la ilaha illallah mafatihul jannah. Ya, Imam Wahab bin Munabih pernah ditanya oleh salah satu muridnya, bukankah ya ucapan la ilaha illallah itu sebagai kunci surga? Maka beliau mengatakan bala, tentu. Walakin laisa min mafatihi illa lahu asnan. Tapi perlu kita ketahui, tidaklah dari kunci-kunci itu kecuali membutuhkan gerigi. Ya, nah geriginya ini adalah ibadah. Geriginya itu adalah amal soleh. Itu diantara disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, bahwa beliau menyebutkan yang dimaksud dengan ya gerigi-gerigi di dalam la ilaha illallah itu adalah ibadah yang ada. Jadi tidak cukup seorang muslim itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kemudian masuk surga, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau tutup aurat, nggak mau berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Itu tidak begitu. Ya, inilah yang dikabarkan oleh Allah juga dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkan gembira bagi orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Dengan apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka itu akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nanti Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud sungai di sini adalah sungai yang tanpa memiliki parit, dan itu akan mengalir dari bawah lereng gunung yang kemudian apa? Bau air itu seperti bau minyak kasturi. Maka masya Allah, kenikmatan yang digambarkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya seperti itu. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ketika mereka mendapatkan buah-buahan yang segar, mereka mengatakan ini sebagaimana yang kita dapati kemarin. Tapi ternyata apa? Para malaikat mengatakan bukan, itu dengan jenis yang sama, dengan bentuk yang sama, tapi memiliki rasa yang saling berbeda antara satu buah dengan buah yang lainnya. Masya Allah, kenikmatan surga itu seperti itu. Fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Di dalamnya akan terdapat istri-istri yang suci, yang kemudian mereka akan kekal di dalamnya. Di antaranya apa Bapak-bapak? Nanti istri-istri kita di dalam surga itu enggak pilek, enggak haid, enggak melahirkan, enggak nifas, gitu kan? Oh, Ustadz, saya pengennya bukan istri-istri yang di dunia ini. Oh, istri yang di dunia kita ini, tapi nanti ketika di sana kondisinya sudah berbeda, gitu kan? Lah kalau para suami dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa? Bidadara, gitu ya. Ya. Ibu-ibu nanti akan kemudian mendampingi suaminya di dalam surga. Mereka mengatakan, waduh suami saya nggak soleh Ustadz, gitu kan. Berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan kemudian dapat menjadi soleh, hatinya dilembutkan oleh Allah, dan kemudian akan menjadi bersama kita juga di dalam surga. Tapi kondisinya sudah berbeda. Seperti ada ketika nenek-nenek kan nangis setelah datang kepada Nabi, ya. Ketika itu kemudian ada orang mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di sana ada nenek-nenek, ibu-ibu yang nangis gak berhenti-berhenti. Katanya setelah bertemu dengan sampean. Loh, kenapa? Katanya, karena dia mengabarkan bahwa dia tidak bisa masuk surga. Oh, yang perempuan nenek tadi itu saya kabarkan kepada dia, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Artinya yang dulu nenek-nenek di dunia, nanti di surga itu menjadi muda. Oh gitu ya. Akhirnya dia ngabarkan lagi, nenek itu langsung kemudian berhenti dari nangisnya dan kemudian baru bisa tertawa dan tersenyum. Masya Allah. Dan Rasulullah mengatakan dia akan menjadi calon penghuni surga. Masya Allah. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini syarat untuk masuk surga, yaitu dengan syahadat atau iman kita. Kemudian yang kedua adalah dengan ibadah. Ya, harus adanya amalan real yang kemudian kita lakukan. Mau masuk surga dengan cara seperti apa? Nah ini, ya, ada yang pertama, sabiqun bi khairat biidznillah, masuk surga tanpa hisab, langsung, masya Allah, gitu ya. Ini kemudian yang kedua, ya, yaitu muktasid, yang pertengahan, ya. Kemudian ada yang ketiga adalah dzalimu li nafsih,
Ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat Fatir di ayat yang ke-32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsih. Ada di antara mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada di antara mereka yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bi khairat biidznillah. Ada mereka yang kemudian menyegerakan dirinya dalam beramal ketaatan kepada Allah, ya. Huwal fadlul kabir. Ini adalah satu keutamaan yang sangat besar. Kita lihat itu Bapak Ibu rahimakumullah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud faminhum dzalimun li nafsih? Yang dimaksud dengan dzalimun li nafsih al-mufrid fi fi'li ba'dil wajibat wal murtakib li ba'dil muharramat. Ya, ini orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri, yaitu apa? Yang mereka meremehkan dari kewajiban. Ya, dari kewajiban yang Allah wajibkan itu dia remehkan, nggak dia indahkan. Alah, biarlah saya nggak sholat nggak apa-apa, saya nggak puasa nggak apa-apa. Nah, ini kategori orang yang mendolimi diri mereka sendiri dan cenderung selalu terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah. Ya, nah ini dzalimul li nafsi. Kemudian yang kedua muqtasid. Huwa al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dul mustahabat, ya, wa yaf'alu ba'dul makruhat. Adapun kondisi yang kedua, kelompok yang kedua muqtasid, mereka adalah orang-orang yang mau menjalankan yang wajib, ya, dan meninggalkan yang haram, ya. Jadi di situ katakan seperti itu. Ya, muqtasid itu adalah muaddi lil wajibat, mau menjalankan yang wajib, at-tariku lil muharramat, dia meninggalkan yang haram. Wa yatruku ba'dul mustahabat, tapi kadang juga dia apa? Mau meninggalkan yang sunnah. Ya, dia mau meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ya, yang sunnah itu dia mau meninggalkan. Tidak mau menjaga diri dengan amalan sunnah, sholat duhanya, sholat malamnya, puasa sunnahnya. Ya, itu banyak yang kemudian apa untuk apa dia tinggalkan. Ya, wa yaf'alu ba'dul makruhat, dan meninggalkan apa? Beberapa yang apa? Dan mengerjakan beberapa hal yang dimakruhkan. Ya. Tidur habis subuh itu makruh tapi masih dikerjakan, itu kan. Yang kemudian apa, tidur habis maghrib itu makruh tapi masih dijalankan, gitu ya. Nah ini, ya. Adapun kemudian yang ketiga adalah sabiqun bi khairat biidznillah al-fa'ilil wajib wal mustahabat at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat, ya. Yaitu apa? Orang yang akan kemudian apa? Sabiqun bi khairat biidznillah, tingkatan yang paling eksekutif, yang paling tinggi adalah apa? Ya, sabiqun bi khairat biidznillah. Siapa mereka? Yang mau mengerjakan yang wajib, mau mengerjakan yang sunnah, mau kemudian meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang dimakruhkan. Masya Allah. Nah, ini bagaimana kita bisa untuk mengupayakan itu? Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, ini dalam riwayat Imam Ahmad, cara mereka yang kemudian akan masuk surga. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bi khairat biidznillah fa ammal ladzina sabaku. Nah ini adapun orang-orang yang apa namanya menyegerakan dirinya untuk beramal soleh, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan juga yang dimakruhkan. Faulaikal ladzi yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ini ya, jelas itu. Di sini dikatakan mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Artinya tanpa hisab itu tanpa azab. Ya, jadi langsung, ya, tanpa melalui daripada proses-proses yang lain, langsung masuk ke dalam surga, kilat begitu. Masya Allah. Ya, sabiqun bi khairat biidznillah, mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wa ammal ladzina tasadu faulaika yuhasibuna hisaban yasira. Adapun golongan yang kedua, pertengahan tadi, mereka orang yang mengerjakan yang umum-umum, wajib jalankan. Kemudian apa? Yang haram ya dia nggak mengerjakan, tapi sunnah dia tinggalkan. Yang makruh masih mau dia kerjakan gitu. Nah ini yang pertengahan, mereka akan masuk surga dengan hisab yang ringan. Dan hisab yang ringan itu pun yang dimaksud juga akan mendapatkan azab. Karena Rasulullah ketika itu ditanya oleh Ibunda Aisyah,
Ya Rasulullah, ya berarti mudah juga dong bagi mereka yang meskipun diadab, meskipun dihisab tapi dengan hisab yang ringan. Maka Rasulullah mengatakan, iya wahai Aisyah, tapi tidaklah ketika seorang itu melalui proses hisab kecuali pasti akan diadab. Yang tidak diadab itu siapa? Ya yang pertama tadi, sabikun bi khairat biidnillah, yang dia masuk surga tanpa hisab adalah yang mereka mau mengerjakan yang wajib, kemudian mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan juga meninggalkan yang dimakruhkan. Adapun kemudian kondisi yang ketiga, wa ammal ladzina dzalamu anfusahum. Adapun mereka, nah ini ya, dilihat di slide itu, ya, adapun mereka yang mendolimi diri mereka sendiri, faulaikal ladzina yahsabuna fitulil mahsyar. Mereka nanti akan dihisab dengan proses waktu yang cukup lama. Ya. Summa humul ladzina talafahum birahmatihi. Ketika kemudian mereka sudah lama di dalam neraka, baru kemudian muncullah rahmat Allah. Turunlah rahmat Allah. Summal ladzina yaqulun, kemudian setelah itu apa? Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengambil mereka yang meskipun masih memiliki keimanan, meskipun hanya sebesar biji sawi, tapi apa? Tulul mahsyar, mendapatkan ujian yang berat dulu, siksaan yang berat dulu, ya. Tapi setelah itu mereka diangkat kembali. Apa ucapan mereka? Ya, alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazna, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan pada diri kami. Karena apa? Mereka masuk neraka dulu. Mereka sedih dengan kondisi itu. Kemudian setelah mereka dicabut dari neraka dan akan dipindahkan ke dalam surga, mereka bersyukur kepada Allah. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha, ya, bisa untuk berterima kasih. Alladzi ahallana darul muqawamah min fadlih la yamussuna fiha nasabun wa la yamussuna fiha lughub. Yang Allah telah menghalalkan kepada kami, mengizinkan kepada kami negeri yang penuh dengan keutamaan. Yang dimaksud adalah surga yang di dalamnya sudah tidak ada lagi kepayahan dan kesulitan. Karena apa? Sudah dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tinggal ya sekarang kita mau milih yang mana, itu kan? Mau milih sabikun bi khairat biidznillah, atau yang muktasib, atau yang kemudian dolim li nafsi. Dan masing-masing sudah memiliki definisinya, konsekuensinya. Wallahu ta'ala a'lam.